Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, yang terhormat Bapak Ahmad Muluk Alfian, MH, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan perkenalkan juga, nama saya Karissa Afrilia Fazra. Saya berasal dari Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung dengan MPM 2151 00400063, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pengertian beberapa istilah. Yang pertama ada ketangguhan. Ketangguhan yaitu kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan kuat menderita atau kuat menanggulangi beban. Yang kedua ada keuletan, yaitu usaha terus secara giat dengan kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Yang ketiga ada identitas. Identitas yaitu ciri khas suatu negara dilihat secara keseluruhan, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasionalnya, serta peranan yang dimainkan di dalam dunia internasional. Yang keempat ada integritas, yaitu kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensi maupun fungsional. Sifat ketahanan nasional. Yang pertama ada manunggal, yang kedua mawas ke dalam, yang ketiga berkewibawaan, yang keempat berubah menurut waktu, yang kelima tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, yang keenam percaya pada diri sendiri, yang ketujuh tidak bergantung kepada pihak lain. Fungsi ketahanan nasional. Yang pertama sebagai daya tangkal. Ketahanan nasional berfungsi sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional Indonesia yang ditunjuk untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, ada sebagai pengarah pengembangan potensi. Selain daya tangkal, ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pengarah bagi pengembang potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ada pengarah pola pikir bangsa. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja insektor, antar sektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya diterjemahkan dalam RJP yang dibuat oleh pemerintah yang membuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Jumlah penduduk berubah karena kematian, mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Segi positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan angkatan kerja. Jadi juga bertambahnya tenaga kerja sebagai potensi peningkatan kapasitas produksi tetap harus disertai dengan pertambahan kesempatan kerja. Jika tidak demikian, maka akan timbul pengangguran, baik kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan problema sosial yang timbul karena dapat melemahkan ketahanan nasional. Segi negatifnya ialah bila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan bila pertumbuhan penduduk tidak
diikuti dengan usaha peningkatan kualitas, keterampilan penduduk akan melemah. Selanjutnya, pertahanan keamanan. Pengertian pertahanan keamanan adalah daya upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah atau negara dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan pejuangnya. Dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat dalam seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Materi yang terakhir tentang hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara, untuk dapat memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dengan agar dapat secara efektif dielakkan hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, ancaman-ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. Perlu dipupuk terus-menerus. Ketahanan nasional yang meliputi segala aspek kehidupan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong lagi pembangunan nasionalnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.